Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Matan Abi Syuja dan kita sudah sampai di fasal wallazi yanqudul wudu sittatu asya. Faslun yaitu satu fasal, wallazi yanqudul wudu, dan yang kuduh membatalkan al wudu'ah, yang membatalkan wudu, sittatu asya'a, yaitu ada 6 perkara. Jadi kalau 6 perkara ini terjadi, maka otomatis wudu akan batal. Apa saja? Yang pertama, ma kharaja minas sabilain, sesuatu apapun, maksudnya kharaja yang keluar, minas sabilaini dari 2 jalan. Jadi apapun saja yang keluar dari 2 jalan, yang dimaksud 2 jalan adalah kubul yang ada di depan, lubang yang ada di depan, wadubur, dan lubang yang ada di belakang. Apapun saja yang keluar dari mereka berdua, ya, dari 2 lubang tersebut, lubang depan dan lubang belakang, apapun saja yang keluar, entah yang suci atau yang najis atau yang kecil ataupun yang besar, semuanya dapat membatalkan wudhu, apalagi yang najis. Ya, kalau yang lumrah yang keluar, kalau dari depan itu kencing, yang dari belakang ya kotoran. Jadi semua yang keluar dari kubul dan dubur itu dapat membatalkan wudhu. Ustadz, kalau keluar emas misalkan, apakah tetap aja membatalkan wudhu? Tetap aja membatalkan wudhu, tapi emasnya bisa gak dijual? Bisa. Ya, emasnya itu disucikan terlebih dahulu karena itu mutanajis. Atau misalkan ya keluar uang logam, itu misalkan ya uang rupiah logam, tetap bisa dimanfaatkan. Ya, seperti tadi orang ya ketika BAB lalu keluar emas dan perak misalkan, ya yang jadi kaya raya, tapi tetap aja membatalkan wudhu, ya, walaupun yang keluar adalah emas. Jadi ma kharaja minas sabilain, ini ma ini umum, jadi mencakup semua apa yang keluar, tetap aja dapat membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin, dan tidur di atas bentuk yang tidak menetap pada tanah. Jadi bokong, ya, 2 bokong, ya, harus menetap pada tanah, biar apa? Biar tidak ada kemungkinan besar orang itu tidak kentut, ya, tidak keluar angin. Jadi kalau misalkan orang itu tidur dengan tidak bentuk yang mutamakin, tidak dengan bentuk 2 bokong ini menetap di tanah, maka wudhu orang tersebut itu batal. Kenapa? Karena kemungkinan besar orang itu akan keluar angin. Makanya dikatakan an-naumu wika usah. Ya, an-naumu itu wika. Jadi kalau orang itu tidur, otomatis ya seakan-akan orang itu tidak bisa mengendalikan lagi duburnya, ya. Jadi seakan-akan ada kuncinya, ya. Kalau orang itu sudah lepas kontrol, udah tertidur, maka otomatis orang ini tidak bisa mengendalikan lagi kunci dari tuburnya. Artinya dia kehilangan kunci sudah. Jadi keluar tidak bisa dikontrol lagi. Kalau misalkan orang itu masih nyala, masih belum tidur, otomatis orang itu bisa mengontrol apa yang akan keluar dan apa yang akan masuk. Jadi kalau sudah hilang kontrol, sudah tidur, itu kan sudah hilang kendali dia, ya, untuk mengendalikan semuanya. Jadi disebutkan di sini wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Bagaimana hayatul mutamakkin? Yaitu orang itu duduk bersila misalkan, atau duduk bagaimana di mana 2 bokong ini tetap menetap pada tanah. Kemudian yang membatalkan wudhu selanjutnya wazawalul akli. Berarti kalau misalkan tidur dalam keadaan duduk,
apakah tetap tidak membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu asalkan duduknya dua bokong tetap menetap di tanah. Wa zawadul aqli bisukrin. Kemudian yang membatalkan wudu yang ketiga adalah hilang akal. Kenapa kok bisa hilang akal bisukrin? Yang pertama karena sebab mabuk ya. Jadi dia minum miras misalkan, waliyadzubillah, akhirnya akal sudah mulai tidak terkontrol lagi, hilang akal, hilang pikiran dan semacamnya karena sebab mabuk yang tadi, maka itu dapat membatalkan wudu. Iya. Au maradin, atau mabuk disebabkan apa? Atau hilang akal disebabkan karena ada sakit ya, ada sakit. Nah, kadang ada rasa sakit yang membuat orang itu hilang kontrol dari saking sakitnya ya. Saking sakitnya dia tidak bisa mengendalikan pikirannya, dia sampai hilang akal. Kalau misalkan hilang akal disebabkan ada rasa sakit ya yang ada padanya, semoga kita selamat, amin ya rabbal alamin, maka orang wudu dari orang tersebut kalau dalam keadaan wudu, punya wudu, maka wudunya batal. Apa sebabnya? Hilang akal. Kenapa kok bisa hilang akal? Karena ada penyakit, ada wabah misalkan ya. Kemudian yang selanjutnya yang batalan wudu, walam surrojulil mar'atal ajnabiyatah. Walam surrojul, dan menyentuhnya seorang lelaki, al mar'atah, menyentuh perempuan, al ajnabiyatah, yang lain. Jadi orang laki-laki menyentuh perempuan atau sebaliknya perempuan menyentuh orang laki-laki atau bersentuhan ya. Jadi di sini maksudnya bukan harus ada orang laki-laki lalu dia niat untuk menyentuh perempuan kemudian dia menyentuh dengan sengaja lalu batal wudu. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah bersentuhan ya. Entah itu laki-laki yang menyentuh duluan atau perempuan yang menyentuh duluan atau keduanya saling bersentuhan ya. Nggak tahu-tahu ada kesentuh ya kulitnya dengan kulit perempuan, maka tetap aja membatalkan wudu. Jadi tidak ada pengecualian di sini ya. Iya. Walam surrojulil mar'atal ajnabiyatah. Tapi yang maksud di sini adalah menyentuh kulit ya, menyentuh kulit. Kalau menyentuh kuku atau yang lainnya itu kan itu masalah lain. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i, kalau ada orang laki-laki dan perempuan saling bersentuhan kulit, maka dapat membatalkan wudu. Tapi al-ajnabiyah ini khusus perempuan yang ajnabiyah. Siapa yang maksud ajnabiyah? Perempuan yang bukan mahram. Siapa itu mahram? Perempuan yang haram dinikahi. Iya, kalau istri apakah termasuk ajnabiyah? Iya, termasuk ajnabiyah karena itu bukan mahram. Iya, asalnya itu haram. Iya, asalnya haram. Kamu haram menyentuh, kamu haram melihat, kamu haram semacamnya. Tapi halal dinikahi. Sehingga kalau istri itu ada perempuan lalu dinikahi, itu namanya bukan mahram tapi namanya halil. Halilah namanya dalam bahasa Arab itu halilah karena itu merupakan perempuan yang sudah halal. Halilah posisinya apakah sama dengan mahram? Ya tidak sama. Jadi kalau menyentuh halilah, menyentuh istri, maka tetap membatalkan wudu karena itu bukan mahram, ajnabiyah. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena istri itu bukan mahram, maka membatalkan wudu kalau menyentuh kulit istri. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya kalau menyentuh mahram yang lain, perempuan yang punya hubungan mahram dengan antum, maka tidak batal wudu. Menyentuh ibu ya, menyentuh saudari, menyentuh bibi ya, saudari ibu ya, tetap itu tidak membatalkan wudu. Karena apa hikmah di balik itu ya? Kenapa? Karena biasanya orang itu kalau menyentuh perempuan itu biasanya bersyahwat. Tapi kalau menyentuh ibu biasanya tidak bersyahwat. Kalau orang itu menyentuh ibu sendiri lalu bersyahwat, itu kayaknya gak normal ya.
Walam surrojulil mar'atal ajnabiyatah min wairi hailin, tapi tanpa ada batas ya. Tapi kalau menyentuh perempuan yang bukan mahram tapi ada batasnya, nyentuh perempuan lewat ininya, misalkan lewat bajunya, lewat sarungnya ya, menyentuh sarungnya itu tidak dikatakan menyentuh perempuan, terlepas itu haram atau tidaknya. Kita berbicara ini membatalkan wudhu atau tidaknya ya. Otomatis kalau menyentuh perempuan walaupun dari di balik tabirnya, di balik sarungnya misalkan ya, misalkan cubit-cubitan, misalkan ya cubit-cubitan, itu tetap aja haram ya, walaupun tidak membatalkan wudhu ya, walaupun tidak batal wudhu tapi tetap aja haram. Iya. Jadi kita hanya bicara hal yang membatalkan wudhu terlepas dari halal haramnya. Min ghairi hailin. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, maka menyentuh perempuan itu tetap tidak membatalkan wudhu, berdasar dengan hadis di mana Sayyidah Aisyah pernah dicium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah dicium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau itu sholat tanpa mengambil wudhu terlebih dahulu. Itu dalil bahwasanya menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Andai kata menyentuh perempuan ini dapat membatalkan wudhu, otomatis Nabi pasti akan mengambil wudhu terlebih dahulu. Juga berdasar dengan hadis yang lain juga, bahwasanya di suatu malam ya, Sayyidah Aisyah kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena di rumah Nabi itu kan gelap ya, jadi Nabi pas lagi sholat, Sayyidah Aisyah kehilangan Nabi. Mana Nabi? Akhirnya Sayyidah Aisyah meraba-raba, terus ujung-ujungnya meraba kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi ketika dalam keadaan sujud ya, lagi sholat, lagi sujud Nabi Sallallahu. Andai kata Sayyidah Aisyah menyentuh kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membatalkan wudhu, otomatis Nabi akan berhenti sholat, tapi Nabi tetap aja lanjut. Itu tanda bahwasanya menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Ini yang dijadikan dasar oleh Imam Abu Hanifah. Tapi bagaimana tanggapan Imam Syafi'i? Oh, itu khususiyah mah, itu khusus pada Rasulullah. Seperti hanya Rasulullah menikahi lebih dari 4 perempuan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi itu lebih dari 10 ya. Iya, tapi itu khusus pada Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah puasa 2 hari tanpa pakai buka puasa, langsung 2 hari digabung. Itu boleh gak dilakukan oleh umatnya? Nggak boleh, haram. Itu khusus pada Nabi, karena kita nggak kuat. Walaupun kuat kita tidak boleh, karena itu khusus pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga di sini menyentuh perempuan bagi Nabi tidak membatalkan wudhu. Ya kalau kita mah tetap, apa dasar Imam Syafi'i? Qauluhu ta'ala aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Tapi oleh Abu Hanifah di sini aula mastumun nisa au jama'tun nisa. Jadi takdir maksudnya aula mastum di sini adalah jima. Ya, ini seputar perbandingan mazhab ya. Adapun kalau mazhab Imam Malik ya, kalau menyentuhnya dengan syahwat maka dapat membatalkan wudhu. Tapi kalau menyentuhnya enggak bersyahwat maka tidak membatalkan wudhu. Ya, ini mungkin bisa diambil mazhab pertengahan ya, tidak terlalu ekstrim seperti yang dari dua sisi di sini. Khairul umur satu, ambil mazhab Imam Malik lah kalau capek-capek ya. Kalau syahwat ya batal wudhu, kalau gak syahwat gak batal wudhu ya, cukup. Wa massu farjil adamiyyih, kemudian menyentuh lubang anak Adam. Siapa maksudnya lubang? Ya lubang yang mana aja, lubang dubur atau lubang kubul ya, tetap aja dapat membatalkan wudhu apabila disentuh dengan bibatinil kafi, dengan telapak tangan ya, bagian ini perut tangan. Kalau farjul adami, kubul atau dubur disentuh dengan telapak tangan maka dapat membatalkan wudhu. Wa massu halqati dubur ya, begitu juga lingkaran dubur ya. Kalau disentuh juga apakah juga membatalkan wudhu? Sama juga, tapi ini menurut pendapat yang jadid, menurut pendapat yang baru dalam mazhab Imam Syafi'i. Menurut pendapat Imam Syafi'i ketika di Mesir mempunyai pendapat lain bahwasanya menyentuh lingkaran dubur ini dapat membatalkan
wudu. Ya mungkin ini pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan seputar permasalahan tentang hal-hal yang membatalkan wudu, maka tulislah pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa sebarkan video ini dan kajian ini ke teman-teman kalian yang ingin juga belajar ilmu fikih, biar mereka tergolong dari orang-orang yang membawa bendera-bendera Nabi SAW, dan mereka termasuk warasatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarithu malan, karena para nabi tidak mewariskan harta wala dinar, wa innama warathul ilm, mereka semua mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sungguh sangat besar. Dan jangan lupa sebarkan video ini, karena video ini mengandung faidah-faidah, kajian-kajian kebaikan, kajian-kajian ilmu syariah. Dan kata Nabi, barang siapa yang menyebarkan kebaikan, maka orang yang menyebarkan kebaikan tersebut seperti halnya orang yang melakukan kebaikan tersebut. Cukuplah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.